Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Prodi Manajemen, mata kuliah pengantar bisnis manajemen akan mempresentasikan tentang materi kebijakan promosi. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Muhammad Fajar Hidayatullah, yang kedua Naura Kutsbaira, dan yang ketiga Resti Alivia Maharani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi kebijakan promosi yang meliputi pengertian promosi, tujuan promosi menurut Griffin dan Egbert, tujuan akhir promosi, strategi promosi, bauran promosi, faktor penting dalam pelaksanaan bauran promosi, bentuk pelaksanaan bauran promosi, dan yang terakhir strategi promosi internasional. Pengertian promosi. Promosi merupakan aspek bauran pemasaran yang berhubungan dengan teknik-teknik yang paling efektif untuk menjual suatu produk. Promosi merupakan bagian dari bauran komunikasi untuk menyampaikan informasi produk kepada konsumen dan pihak lain yang berinteraksi dengan perusahaan. Tujuan promosi menurut Griffin dan Egbert. Yang pertama, membuat pelanggan sadar terhadap produk. Yang kedua, membuat pelanggan banyak mengetahui tentang produk. Yang ketiga, membujuk pelanggan untuk menyukai suatu produk. Yang keempat, membujuk pelanggan untuk melakukan pembelian. Tujuan akhir dari promosi yang dilakukan adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Dalam rangka mencapai volume penjualan, para pemasar dapat menggunakan promosi untuk menyampaikan informasi, yaitu memberikan informasi tentang produk kepada konsumen sehingga konsumen mengetahui secara lengkap produk yang kita tawarkan. Memposisikan produk, yaitu suatu proses pemantapan citra produk tertentu secara mudah dalam pikiran konsumen. Menambah nilai produk, yaitu memberikan nilai lebih dari suatu produk dan manfaat tambahan yang didapat dari suatu produk, dan mengontrol volume penjualan, yaitu dengan promosi akan mampu meningkatkan penjualan dengan melakukan event-event kegiatan untuk meningkatkan penjualan seperti diskon, promosi, dan sebagainya. Strategi promosi. Strategi perusahaan memasarkan produknya secara agresif kepada grosir dan pengecer yang kemudian akan membujuk konsumen untuk membelinya. Perusahaan secara aktif melakukan promosi untuk mendekati konsumen sehingga konsumen tertarik untuk melakukan pembelian. Strategi promosi perusahaan yang langsung menarik pelanggan untuk meminta produknya kepada pengecer. Strategi ini lebih menekankan pada permintaan konsumen akan produk yang kita tawarkan. Bauran promosi merupakan kombinasi 4 tipe alat promosi yang terdiri dari pemasangan iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan publisitas hubungan masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada pihak luar. Faktor penting dalam pelaksanaan bauran promosi. Yang pertama ada produk yang dijual. Maksudnya adalah sifat produk yang dijual sangat mempengaruhi bauran promosi karena merupakan satu kesatuan dalam bauran pemasaran. Yang kedua ada target pasar, yaitu kesesuaian bauran promosi yang dipilih dengan target pasar akan menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi promosi yang dilakukan. Dan yang terakhir ada anggaran promosi, yaitu ketersediaan anggaran promosi yang disediakan perusahaan dapat mempengaruhi variasi pilihan alat promosi yang digunakan oleh perusahaan. Bentuk pelaksanaan bauran promosi. Yang pertama ada periklanan, yaitu komunikasi non-pribadi yang dipakai untuk menyampaikan suatu produk dan dibayar oleh sponsor. Tujuan iklan. Yang pertama adalah iklan persuasif, yaitu iklan dilakukan untuk mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli produk perusahaan daripada produk pesaingnya. Yang kedua ada iklan perbandingan, yaitu membandingkan dua produk secara langsung untuk menonjolkan kelebihan produk yang dimiliki sehingga mampu mencuri perhatian konsumen dan penjualan produk dari pesaing. Dan yang ketiga ada iklan pengingat, yaitu iklan yang dilakukan untuk menjaga image dan nama produk dalam benak pelanggan sehingga akan terus diingat dalam referensi pembelian produk oleh pelanggan. Media iklan yaitu ada koran, radio, internet, televisi, majalah, periklanan maya atau sosmed, direct mail, iklan luar ruangan. Jenis iklan juga dibagi menjadi 3, yaitu iklan merek,
untuk mempromosikan suatu merek khusus, iklan dukungan untuk mempromosikan maksud, pandangan, atau kandidat, dan yang terakhir ada iklan institusi, yaitu untuk mempromosikan citra jangka panjang perusahaan. Lalu yang kedua ada penjualan pribadi atau personal selling. Penjualan pribadi dilakukan penjual dengan berkomunikasi secara langsung dengan konsumen untuk mengetahui kebutuhannya dan menawarkan produk milik penjual kepada konsumen. Penjualan pribadi memiliki tujuan menjual dan membina hubungan dengan pelanggan. Perkembangan teknologi informasi mendorong pelaksanaan penjualan pribadi beralih pada penjualan secara telemarketing dengan menggunakan media telepon untuk melakukan proses penjualan pribadi. Tugas dasar yang dilakukan penjualan pribadi ada pengolahan pesanan atau order processing, yaitu penjual menerima pesanan dan mengantar pemesanannya. Lalu yang kedua ada penjualan kreatif atau creative selling, yaitu penjual menjelaskan secara kreatif produk yang belum dikenal secara jelas oleh konsumen sehingga dapat menonjolkan keunggulan produk yang ada dibanding konsumen. Lalu yang ketiga ada penjualan utusan atau missionary selling, yaitu mempromosikan dirinya dan produknya kepada pengguna produk. Contohnya adalah medical representative yang mempromosikan produk perusahaan kepada dokter untuk digunakan dalam resepnya. Yang ketiga, promosi penjualan, sales promotion, insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian konsumen. Ada beberapa macam promosi penjualan, yaitu kupon, point of purchase, hadiah, pameran dagang, dan kontes. Yang keempat, publisitas. Promosi yang memberikan informasi mengenai perusahaan atau produk untuk disampaikan oleh media massa secara umum. Yang kelima, hubungan masyarakat. Publisitas yang disampaikan perusahaan dalam rangka membangun citra baik perusahaan dan membina hubungan dengan pelanggan. Strategi promosi internasional. Perkembangan pemasaran global menuntut strategi promosi internasional. Setiap perusahaan yang memasarkan produknya di pasar global menghadapi pilihan dasar apakah akan melakukan pendekatan terdesentralisasi dengan manajemen pemasaran terpisah untuk setiap negara atau menerapkan perspektif global dengan suatu program pemasaran terkoordinasi yang diarahkan untuk konsumen global. Perspektif global yaitu merancang produk untuk memiliki daya tarik global seperti Coca-Cola, KFC. Periklanan global yang berlaku universal, lebih efisien dan berbiaya lebih murah dibandingkan dengan promosi terdesentralisasi. Namun demikian, ada 4 faktor yang membuat pelaksanaan program iklan global menjadi tidak efektif dan suka dilakukan, meliputi variasi produk, perbedaan bahasa, penerimaan kebudayaan, dan perbedaan citra.